Selamat siang para petani sawit di seluruh Indonesia. Pada kali ini kami akan menjelaskan apa itu biotrend pupuk hayati biotrend sawit ya, seperti yang ada di video ini ya. Ini adalah salah satu pupuk hayati cair yang berbasiskan mikroba yang memiliki 4 unsur ya, 4 manfaat dalam pertanian sawit. Yang pertama adalah sebagai penyedia unsur hara. Jadi kita bisa menghasilkan pupuk secara alami di lahan kita sendiri dengan adanya kinerja mikroba di lahan kita. Bagaimana caranya nanti kami akan jelaskan. Yang kedua, pupuk hayati cair biotrend juga akan berguna sebagai perombak bahan organik. Artinya bahan-bahan organik yang ada di lahan bapak-bapak sekalian akan diurai sehingga dapat diserap oleh tanaman sawit. Yang ketiga, karena mikroba biotrend mengandung bakteri-bakteri positif yang bisa mencegah penyakit, maka biotrend sawit akan berguna untuk mencegah penyakit tular tanah. Bahkan jika sering digunakan bersama pupuk organik yang lain, terutama ada jamur trichoderma, maka pupuk hayati biotrend dan trichoderma akan bekerja untuk mencegah penyakit ganoderma pada tanaman sawit. Dan manfaat yang keempat, dengan menggunakan pupuk organik hayati biotrend atau pupuk hayati biotrend, bapak-bapak sekalian akan dapat menghemat biaya pemupukan serta meningkatkan produksi. Nah, bagaimana itu semua dicapai? Kami akan coba jelaskan melalui peraga alat ini ya. Nah, dalam dunia pertanian sawit, bapak-bapak sekalian, ada berbagai macam jenis pupuk ya. Kita sering disebut ada pupuk kimia, pupuk organik, dan pupuk hayati. Bapak-bapak sekalian pasti biasa menggunakan penggunaan pupuk kimia. Tapi kita tahu bahwa penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus itu akan merusak lahan. Maka apa solusi untuk membantunya? Adalah dengan adanya pupuk hayati cair biotrend. Nah, bagaimana cara kerjanya? Tadi kami sebut bahwa biotrend ini bisa menghasilkan pupuk di lahan bapak, yaitu melalui mikroba yang namanya Rhizobium dan Azotobacter yang bertugas untuk menambah nitrogen dari udara. Di atmosfer kita ada 78% nitrogen, sehingga dia akan menghasilkan nitrifikasi atau penangkapan nitrogen ke dalam tanaman sawit, sehingga tanaman sawit tidak akan kekurangan nitrogen yang biasa bapak suplai dengan menggunakan pupuk urea ya atau NPK. Nah, kemudian aspek kedua yang dihasilkan oleh pupuk ini atau pupuk hayati cair biotrend ini adalah dengan melakukan perombakan terhadap bahan organik. Apa saja yang dia rombak? Ya, di dalam tanah selalu ada kalium, fosfat yang tidak terserap oleh tanaman. Maka pupuk hayati biotrend sawit ini akan membantu penyerapannya untuk diberikan kepada tanaman. Sebagai informasi kepada bapak-bapak sekalian, jika bapak menggunakan pupuk anorganik atau kimia, itu hanya diserap 30%. Tapi jika menggunakan dikombinasi dengan pupuk organik atau hayati cair biotrend, ini akan menghasilkan penyerapan sebesar 50-70%, sehingga hasil penyerapan pupuk kimia yang bapak taruh di lahan akan lebih maksimal. Kemudian di dalam biotrend ini juga dia akan menghasilkan hormon tumbuh ya, hormon tumbuh yang akan membuat tanaman kita menjadi cepat berbuah, cepat berbunga, kemudian cepat daunnya bertumbuh, sehingga seluruh proses metabolisme tanaman sawit akan menghasilkan produksi yang lebih maksimal ya. Termasuk di dalam biotrend sawit ini ada hormon-hormon, asam amino, asam humat yang akan menyuburkan tanah bapak kembali setelah dipupuk selama bertahun-tahun melalui pupuk kimia. Berapa dosis yang dipakai? Untuk tanaman yang masih dalam nursery atau pembibitan itu cukup menggunakan 5-10 mili per pohon per 4 bulan sebelum pindah tanam. Kemudian kalau untuk tanaman belum menghasilkan, itu sekitar 20-30 mili per pohon per 6 bulan di piringan terluar. Kemudian kalau pada tanaman menghasilkan sekitar produktivitas 7 tahun ke atas, itu kita menggunakan
sampai 70 mili per pohon per 6 bulan ya. Jadi itulah yang kita gunakan sebagai dosisnya. Di mana diaplikasikan itu bisa di samping gawangan mati, di dekat pelepah. Kenapa kita aplikasikan di situ? Supaya bakteri atau mikroba yang kita aplikasikan ini mendapat tempat hidupnya di situ. Dia akan berkembang biak dan menyuburkan seluruh lahan. Nah, bisa juga dibuat dalam bentuk letter U di sekitar pohon, atau kalau untuk tanaman yang belum punya piringan, bisa maksud kami belum punya gawangan mati, bisa diaplikasikan di sekeliling piringan di ujung tajuk daun ya. Demikianlah cara pengaplikasiannya. Nah, sekarang kita kasih ilustrasi bagaimana penghematan dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk Hayati Biotrend ya. Pertama, kalau kita bandingkan misalnya, kalau bapak-bapak di perkebunan menggunakan pola konvensional, maka NPK yang bapak-bapak gunakan kira-kira 3 kg satu semester ya. Kemudian dilakukan 2 kali, maka dalam 1 tahun digunakan 6 kilo pupuk NPK. Maka kalau kita berasumsi harga NPK-nya Rp10.000, maka total budget untuk pupuk NPK-nya adalah Rp60.000 per pokok per tahun. Untuk dolomit, kita pakai sekitar 2 kilo dengan asumsi harga dolomit 800 per kilo ya. Kemudian kita masukkan borat lagi 0,1 dengan asumsi harga 20.000, maka kita dapat harga 2.000. Jadi total biaya pemupukan bapak tanpa Biotrend itu kira-kira 63.600. Nah, bagaimana jika menggunakan pola Biotrend? Di mana penghematannya? Karena Biotrend mampu membantu penyerapan pupuk lebih maksimal, itu bisa digunakan hanya 2 kilo per pohon per 1 semester, sehingga 2 kali setahun, maka dipakai 4 kilo dalam 1 tahun. Jadi sekitar Rp40.000. Dolomitnya sama, tetap 1.600. Kemudian boratnya tetap sama, 2.000 per pohon. Nah, ada budget untuk pemupukan Biotrend sekitar 50 mili ya, 2 kali setahun. Jadi total 100 mili, maka ada 10.000. Ada biaya pemupukan dengan pola Biotrend 53.600. Nah, keuntungan yang dicapai dengan menggunakan Biotrend adalah kalau Bapak menggunakan pupuk konvensional 63.000, dengan Biotrend hanya 53.000. Jadi keuntungan per pokok per tahunnya adalah 63.600 dikurang 53.000. Jadi ada penghematan sekitar Rp10.000 per pohon untuk per tahun. Nah, kalau kita tanam 136 pohon dalam 1 hektar, maka dalam 1 tahun kita dapat keuntungan penghematan dari pupuk adalah Rp1.360.000 per hektar per tahun. Nah, kalau kita berasumsi, tadi kami mengatakan bahwa Biotrend dapat membantu kenaikan produksi sebanyak 10%. Maka kalau selama ini hasil pemupukan